Jadi begini, ada banyak fenomena. Orang kalau berbuat korupsi ya, biasanya kan pejabat-pejabat yang berbuat korupsi. Mereka nggak bisa berbuat korupsi kecuali dibantu sama staf-stafnya. Oke. Beberapa staf-stafnya itu kemudian terpaksa berbuat, merasa paling tidak, merasa terpaksa berbuat karena kalau nggak berbuat disingkirkan, diberhentikan, terus dan banyak lagi yang lain. Ditambah lagi mereka ini seharusnya ketika terlanjur pun sudah berbuat, mereka punya kesempatan melaporkan seharusnya. Tapi mereka memilih untuk diam, nggak berani. Daripada dapat masalah, dapat masalah dan lain-lain. Nah di sini yang menarik Ustaz, saya mau kaitkan yang Ustaz bilang tadi, bahwa ketika kemudian dikaitkan dengan hal itu, saya melihat banyak orang merasa punya iman. Saya orang beriman, saya bertakwa gitu ya. Tapi kemudian ketika iman itu dibawa ke urusan pekerjaan, itu seperti berubah, hilang. Padahal kalau bicara terkait dengan tadi yang Ustadz bilang, rezeki kan mau sudah atur, bahkan ketika baru diciptakan, manusia diciptakan sudah diatur rezekinya, nggak mungkin diubah. Sementara amalnya dia, ya silahkan yang dibuat, kan gitu Ustadz. Nah saya melihatnya hal-hal ini, Ustadz mau berikan nasihat bagaimana terkait dengan hal itu tadi? Iman itu harusnya berefek. Kalau dia tidak berefek, itu bukan iman, tapi teori iman. Paling nggak mengaku iman gitu. Iya, teori iman. Karena iman itu sebenarnya harus ada efeknya. Makanya Allah itu ketika bilang di dalam Al-Quran atau dalam hadis ya, mangkana yu'minu billahi wal yaumil akhir. Siapa yang beriman pada Allah dan yaumil akhir itu pasti ada amalnya tuh. Falyakul khairan misalnya, maka berkatalah yang baik misalnya, atau muliakanlah tetangga, ataupun jauhilah zina dan segala macam. Maka panggilan terhadap iman itu pasti ada efeknya. Segala sesuatu di dalam Islam yang tidak terlihat, yang bersifat non fisik, value non fisik, itu pasti ada manifestasi fisiknya. Dan setiap manifestasi fisik itu akan mengarah pada non fisik lagi. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Orang-orang beriman ini adalah non fisik, maka siamlah ini fisik. Balik lagi menjadi takwa non fisik. Nah maka kalau ada orang-orang yang beriman tapi tidak berbuat dengan cara yang beriman, berarti dia hanya teori iman tapi bukan keimanan. Nah kenapa bisa terjadi seperti itu? Gagal mengaitkan Pak. Jadi dia gagal mengaitkan bahwa saya iman ini. Jadi gini, apa sih definisi yang paling simpel dan mudah atas iman? Iman adalah keyakinan bahwa kita kembali pada Allah. Maka keyakinan kita kembali pada Allah, semakin kita yakin, maka semakin kita terjaga. Makanya orang-orang tua, mohon maaf Pak, orang-orang tua yang sadar bentar lagi dia mau mati Pak, itu nggak akan berbuat maksiat. Nggak akan berbuat maksiat Pak. Kenapa? Karena dia yakin betul dia bakal mati Pak. Maka berapapun duit yang dia punya, dia akan keluarin karena dia tahu dia nggak bakal bawa mati. Bahwasanya dia akan ditawarin, ini ada cewek, dia bilang udah nggak usah. Kenapa? Jangankan cewek, gue udah mau mati nih. Nah tapi kalau dia nggak yakin akan mati Pak, mulai tuh. Makanya di Indonesia parahnya kan kita tuh selalu menabuhkan yang namanya mati. Jangan foto bertiga, nanti yang tengah mati. Emang yang ngambil gambar nggak mati? Kan ya? Emang yang nggak foto nggak mati? Kan mati semua. Nah cuma keterkaitan kita dengan mati itu penting sekali. Maka bagi saya secara pribadi, ketika kita itu lupa atau misalnya iman kita tuh belum berefek, yang harus kita cari adalah kita ini sudah yakin belum dengan apa yang dinamakan dengan iman itu? Yakin bahwa kembali pada Allah, yakin bahwa kita akan ketemu dengan Rasul, gitu kan ya? Yakin bahwa kita akan dapat balasan atas setiap perbuatan kita. Nah kalau itu belum membuat kita untuk beramal sesuai dengan keimanan kita, itu cuma teori yang harus kita pelajari lagi. Ya, menarik sekali. Salah satu iman itu adalah Mas Novel, kan kita harus mengakui ada 3 hak prerogatif yang kita nggak tahu. Tadi rezeki, itu kedua bahaya kan. Ya, hidup dan mati. Hidup dan mati. Terus jodoh. Betul. Nah, jadi ini bukan soal apa namanya rezeki aja yang kita takutin, tapi sebenarnya kayak Mas Novel selalu bilang kan, kalau memang Allah tidak menghendaki, nggak akan buta. Luar biasa. Merinding saya. Gitu kan Ustaz? Ini saya nangkap dari Ustaz. Merinding saya, luar biasa. Itu yang bagian pertama. Jadi sebenarnya yang diimani itu adalah hak prerogatif Tuhan itu. Terus yang kedua yang juga menarik sebenarnya gini. Ini bukan soal mati aja bahwa kita takut. Ustaz kan kita dijanjiin dapat bidadari juga kan di sana. Ya, insyaallah. Amin. Jadi ada sesuatu yang memang di sana itu adalah keabadian. Dalam keabadian itu apa aja lo bisa gitu. Jadi kita menunda itu sebenarnya. Ada teori motivasi ada 2 orang berbuat. Apakah dia menghindari kesulitan atau ingin mendapatkan kebaikan. Nah, kalau tadi itu motivasi orang tinggi Pak, pengen mendapatkan sesuatu yang baik. Tapi kalau saya levelnya masih nggak mau masuk kelas ya Pak. Level saya itu kan ini teorinya aja begitu. Sama kalau di korupsi juga gitu kan Mas. Di korupsi itu Ustaz, dibikin value-nya gini, ada 9 nilai anti korupsi. Cuman itu jadi pembelajaran doang. Pembelajarannya keterangan teorinya jadi hafal. Tidak diinternalisasi. Itu